Ya, pertama kita akan mencoba untuk mengukur strike dan dip pada batu bata ini. Pertama, untuk mencari strike-nya kita tempelkan sisi is pada kompas. Kemudian kita gerakkan kompasnya sampai bullseye-nya ini berada di tengah. Nah, ini kita sudah dapat ini sudah di tengah. Dan kita tandakan ini tuh strike-nya tuh 138, tandai. Kemudian kita buat sisi tegak lurus ya, ujung ke bawah untuk mengukur dip. Untuk mengukur dip kita tempelkan sisi westnya. Sebelumnya kita pastikan kilometer ini berada di jarumnya tuh 0. Ini kita gerakkan bagian belakang kompas untuk mengatur si kilometer ini agar level. Nah, dia sudah level nih. Nah, level dia. Kita lihat nilainya. Dipnya sebesar 28. Itu kita akan mengukur strike dan dip pada papan ini. Kita tempelkan sisi isnya seperti ini. Kita sampai dia level bullseye-nya berada di tengah. Nah, ini kita sudah dapat north 48 is. Terus kemudian kita buat bidang miringnya tegak lurusnya, mencari dip. Tempelkan sisi west ini, kilometer kita atur ke 0 dulu. Tempelkan sisi dari sisi west ya, kita atur sampai benar-benar level. Nah, itu sudah level ini. Kita lihat nilainya berapa. Kita lihat nilainya ini tepat di 61. Berarti tadi kita sudah dapat nilai strike-nya 40. Ya, selanjutnya kita punya bidang ini nih, kursi. Kita akan mengukur strike dan dipnya lagi. Kita tempelkan sisi isnya sampai dia bullseye-nya level ada di tengah. Aduh, sebentar, ini dia gerak-gerak. Nah, ini sudah berada di nilainya 48. Kemudian kita buat jamnya, tempelkan sisi westnya. Kita lihat sampai si kilometer ini level. Cukup licin. Kita gerak-gerakan ininya supaya kilometer ini cepat level dia.
lihat berapa nilainya. Nilainya sebesar 70, sebesar 67. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada jok motor ini. Kita tempelkan sisi isnya untuk mencari strike-nya. Nah, kita sudah dapat ini. Nah, yaitu sebesar north udah yang lagi. Bentar. Nah, ini north 172. Selanjutnya untuk mencari dip, kita tempelkan sisi west. Ini kita arahkan kilometernya sampai dia level. Sebentar. Nah, dia sudah level ini, kita angkat saja. Kita lihat berapa. Dia sebesar 13 derajat. Selanjutnya kita punya sebuah bidang ini yang hampir horizontal. Kita cara untuk mencarinya tuh kita pertama tempelkan sisi west. Ini manometernya harus kita atur dulu sampai dia menunjukkan 0. Terus kita tempelkan sisi westnya untuk mencari orientasinya kemana dia. Sampai si kilometer ini tepat di level. Nah, ini dia sudah level, kita tandai. Sudah dapat. Lagi. Nah, untuk mencari nilai sudutnya kita tempelkan sisi isnya ini, mencari strike-nya. Atur supaya si bullseye-nya ini tetap berada di tengah. Jadi sudah bentar. Dia sudah berada di tengah ini, yaitu nilainya sebesar 73 derajat is. Selanjutnya untuk mengukur dipnya kita harus tahu dulu nih arahnya kemana, apakah dia menjunjung sini atau ke sini, karena dia ini bidang itu hampir horizontal. Dengan bantuan air ya kita gunakan kemana dia turunnya. Nah, kita lihat dia turunnya ke sini, berarti dipnya ke arah sini. Nah, selanjutnya kita tempelkan bidang west kompas ini untuk mencari nilai dipnya. Kita putar kilometernya supaya dia berada di tengah. Nah, ini sudah dapat, angkat saja. Ini kita lihat nilainya sebesar 5 derajat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengukur struktur bidang pada kursi ini, kepala kursi ini. Kita coba tempelkan isnya untuk mengukur besar strike-nya.
tempelkan sampai si bullseye ini tepat berada di tengah. Nah, dia sudah menunjukkan di tengah. Ini sebesar north 119. Belum. Nah, north 119. Tandai, kita buat dipnya sini, kita tempelkan sisi west ini dan kita putar klinometer sampai dia level. Klinometer, nah dia sudah level. Kita lihat dia berada di sini 44 derajat. Ya, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengukur suatu bidang pada helm ini. Tempelkan sisi east seperti biasa. Kemudian kita lihat sampai si bullseye-nya ini tepat di tengah. Nah, ini sudah di tengah. Sudah di tengah ini. Kira-kira dia sebesar 223. 224 kita buat dipnya, kemudian tempelkan sisi westnya, kita tempelkan sisi westnya dan kita ukur dipnya sampai si klinometer ini level. Sudah level, kita lihat angkanya. Ini angkanya adalah 37. Bukan. 28. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengukur strike dan dip pada papan kayu ini yang kita sandarkan. Kita letakkan isnya. Kemudian kita cari sampai si bullseye-nya ini tepat berada di tengah. Nah, dia sudah berada di tengah. Ini nilai strike-nya adalah 310. Aduh, tandain dulu. Dah. Jadi kita akan mencoba untuk mengukur dipnya, yaitu dengan cara menempelkan sisi west pada kompas ini. Terus kita cari kronometer ini sampai bullseye, sampai level nih seperti ini. Bentar. Dah, kita lihat nilainya yaitu sebesar 86. Selanjutnya kita punya bidang ini pada sisi kolam. Kita mencoba mengukur strike dan dipnya. Besar sudah strike dan dipnya. Kita tempelkan isnya untuk mencari strike-nya seperti ini. Kita tunggu, kita gerakan sampai si bullseye ini tepat berada di tengah. Gerakan saja kompasnya ini, jangan sampai dia kompas ini mengangkat ya. Nah, dia sudah di tengah ini. Nilainya itu 48. Tandai dulu. Dah. Selanjutnya kita mencoba untuk mengukur dipnya. Tadi 48 north, 48 derajat east. Kita mengukur dipnya dengan cara menempelkan sisi dari west ini. Ini tegak lurus dari arah strike-nya. Kita gunakan kaca untuk melihat klinometernya. Kita putar klinometernya sampai dia level. Nah, sudah level ini. Kita lihat angkanya berapa. Kita lihat ini 45 derajat. Dapatkan dipnya. Kita punya bidang ini nih bidangnya. Dan dia ini bidang itu tidak rata. Oleh sebab itu kita coba untuk menggunakan bantuan papan. Untuk mencari strike-nya kita tempelkan sisi is seperti ini. Kemudian kita
133. Kali ini ada bunyinya tadi not 133 derajat. Ini kita tempelkan bidang luasnya ini, kemudian kita kilometernya sampai dia level. Dan dia sudah level ini. Kita lihat berapa orientasi dipnya. Itu sebesar 22 derajat. Selanjutnya kita punya bidang ini keramik, dan ini ada garis-garis ini kita anggap ini sebagai silicon line-nya untuk kita cari arti garis di dalam bidang. Terus kita tempelkan dulu sisi is untuk menjadi strike-nya. Ini tempelkan sisi is. Bentar. Nah ini sudah di tengah ya. Ini sudah di tengah. Nah ini itu 49. Tadi apa namanya 90 derajat. Terus tempelkan sebelas ini. Mencari dipnya kita geser kilometernya sampai dia level. Nah, dia sudah level. Kita lihat nilainya sebesar 25. Selanjutnya setelah kita mengukur strike dan dip, kita akan mencari pitch-nya atau garis di dalam bidangnya. Ini kan kita ada nemu garis perpotongannya nih antara si silicon line dengan garis strike kita. Ini garis strike, ini silicon line. Tempelkan di garis di titik perpotongannya. Pastikan 0 derajatnya ini tuh ada di strike-nya. Kita lihat ini dia 4 derajat. Iya benar 4 derajat. Jadi pitch-nya kita dapat 4 derajat. Tapi kita harus tahu derajat ini dari arah utara atau selatan. Jadi saat pengukuran ini kita adalah utara kita, ini selatan kita. Jadi jadi kita dari 4 derajat north. Oke, selanjutnya kita akan mengukur garis dalam bidang lagi atau pitch, dan juga side dan dip. Ada bidang ini nih. Kita ini punya garis seperti ini, kita anggap ini sebagai silicon line ya. Kita mencoba untuk mengukur strike-nya, tempelkan sisi is seperti biasa ini sampai si bullseye ini apa namanya berada di tengah. Sebentar. Enggak, dia ada di tengah ini. Lihat northnya itu 135 derajat. Angkat sebentar, buat perpanjangannya dulu. Nah kemudian kita cari dipnya dengan menempelkan sisi west. Sisi westnya kita tempelkan ini. Nah kita tempelkan sisi westnya seperti ini. Kemudian kita arahkan, kita gerakkan kronometernya sampai dia level. Nah, dia sudah level nih. Kita lihat berapa nilainya. Nah, 10 derajat.
setelah kita mendapatkan nilai strike dan dip tadi sebesar 135 derajat east dan dipnya 10 derajat, kita mencari pitch nih di perpotongan antara selection line dan juga garis strike. Kita tekan busur kita, terus 0 derajat itu kita taruh di garis si strike nya ini. Kita lihat ini nilainya sebesar sebentar. Ini sebesar 6 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur struktur garis atau thread dan flange. Kita punya kardus ini anggap sebagai lipatan, sini ada shape lipatannya, sini hinge line. Kita tempelkan sisi is pada hinge line-nya, kemudian kita gerakkan sampai si bull's eye ini berada di tengah seperti ini. Nah, nilainya 135 derajat is. Kemudian kita untuk mencari flange-nya, kita tempelkan sisi west-nya seperti ini. Dan kita gerakkan klinometernya sampai dia berada di tengah. Nah, ini sudah di tengah nih. Kita lihat berapa nilainya. Trennya ini flange-nya ini 0 derajat. Oke, selanjutnya kita punya struktur lipatan. Ini kita menggunakan buku. Ini ada shape lipatannya, di sini hinge line-nya. Untuk mencari tengah dan flange sama seperti tadi, kita tempelkan sisi seperti ini. Terus kemudian kita gerakkan kompasnya sampai si bull's eye berada di tengah. Nah, ini sudah di tengah sekitar 139 derajat east. Kemudian untuk mencari flange-nya, kita tempelkan sisi west-nya seperti ini. Dan kita gerakkan si klinometernya sampai dia berada di tengah. Bentar, gerakkan kronometernya. Ya, sudah di tengah dia. Kita lihat nilainya ini sebesar 2 derajat. Ya, selanjutnya kita masih menggunakan alat yang sama. Kita pakai buku ini, tapi bedanya ini kita kasih mouse di sini untuk dia seolah-olah si hinge line-nya ini, lipatan ini menuju ke arah sini. Caranya gimana? Nah, ini kan kita punya jarum ini nih, arah penunjuk kompas ini. Nah, ini harus searah dengan arah tunjangan dari si hinge line-nya gitu. Kita tempelkan sisi seperti ini. Kemudian kita gerakkan kompasnya sampai bull's eye berada di tengah. Nah, ini sudah di tengah, sekitar 140 derajat east dapat trennya. Kemudian flange-nya kita tempelkan seperti ini juga. Kita gerakkan klinometernya. Sampai dia berada di tengah. Nah, sudah di tengah. Kita lihat nilainya sebesar sekitar 4 derajat.